Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya di rumah semua? Lause harap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik tahu hari ini hari apa? Selain hari Minggu, Lause mau kasih tahu hari ini adalah Hari Mama. Apakah sudah mengucapkan selamat Hari Mama untuk mama semua? Kalau belum, mari kita ucapkan untuk mama kalian semua. Kalau sudah, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita angkat sebuah pujian, selamat pagi Bapa. Semua nyanyi ya, yang di rumah ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ketika Tuhan begitu baik memelihara dan menyertai kami? Makanan, minuman Tuhan siapkan, Tuhan berikan kami kesehatan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami semua, dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin waktu kami ke depan. Tuhan pakai kami menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Tuhan pakai kami anak-anak ini menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Dan Tuhan juga pakai kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau berbakti kepadamu. Hati ini, pikiran ini, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Kita tahu bahwa Yesus sayang kepada kita semua. Boleh angkat tangan adik-adik, siapa yang disayang oleh Yesus? Ya semua ya, semua disayang oleh Yesus. Kita angkat pujian ini, Yesus sayang semua.
Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tunggu. Saya lihat, saya rasa di rumah kurang semangat nih karena masih pada duduk. Yuk saya undang semua anak-anak, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sambil memakai gerakannya ya. Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Saatnya kita mau mendengar cerita dari Lause Lucy. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, anak-anak, kita angkat pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Engkau segalanya bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Adik-adik, saya persilahkan duduk. Saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Lause Lucy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom anak-anak sekolah minggu GKBJ Cengkareng. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tidak terasa ya kita sudah masuk di bulan Mei. Wah, adik-adik mungkin masih berpikir, aduh kapan ya kita bisa sekolah minggu ke gereja lagi? Ya, tapi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini Lause Lucy akan menyampaikan firman Tuhan di hari yang sangat spesial ini, yaitu Mother's Day. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak kita semua berdoa. Ya. Bapa yang baik, kami bersyukur, bersuka cita di hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur di hari yang khusus ini kami juga boleh merayakan Mother's Day. Kami bersyukur untuk papa mama yang sudah membesarkan kami sampai hari ini. Secara khusus kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pakai Lause Lucy yang menyampaikannya, setiap kami yang mendengarkan firman dan juga papa mama yang mungkin mendampingi kami. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini Lause ambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Ya, Lause ajak kita buka Alkitab kita, kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, anak-anak, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, waktu Lause lagi persiapkan renungan ini ya, Lause ingat dulu sekali ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh artis kecil namanya Cikita Meidi. Judul lagunya Ingat-ingat. Nah, kira-kira lagunya seperti ini ya. Ingat-ingat, ingat-ingat, ingat-ingat kata mama, aha. Ingat-ingat, ingat-ingat, ingat-ingat kata papa. Wah, adik-adik, waktu Lause dengar lagu itu, Lause coba mengkaitkan dengan apa yang firman Tuhan hari ini mau sampaikan. Nah, waktu kita diajak untuk melakukan firman Tuhan, rasanya mungkin tidak mudah ya. Kita selalu mau taat sama mama papa. Selalu kita mau taat sama apa yang mama papa katakan. Nah, sebentar Lause mau kasih lihat satu video. Ya, silakan videonya ditayangkan. Ya, judulnya Lala mendengarkan nasihat. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap.
Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 9 mengajak kita sebagai pendengar dan pembaca Alkitab untuk mencintai hikmat. Ya, tadi dikatakan dengarkanlah. Nah, adik-adik, setiap hari kita pasti menggunakan telinga kita untuk mendengar, bukan? Misalnya apa? Dengar musik, dengar suara burung, dengar perkataan orang dan segala macamnya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus kepada bagaimana kita mendengarkan nasihat dan ajaran dari orang tua kita. Nah, adik-adik, Amsal 1 ayat 8 dan 9 tadi mengatakan, hai, dengarkanlah. Nah, penulis Amsal menganggap bahwa kita sebagai pendengar itu diharapkan atau diharuskan untuk selalu mendengar. Mendengar apa ya kira-kira? Nah, hari ini ada 2 bagian yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah Amsal 1 mengajak kita untuk mendengarkan didikan ayah. Ya, di sana kata yang digunakan adalah musar, yang berarti didikan seorang ayah yang tegas untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Sekarang langsung tanya anak-anak ya, adik-adik di sini. Pernah nggak ada yang dipukul sama papanya? Wah, mungkin pernah ya. Atau jangan-jangan aku gak pernah dipukul, Lause. Aku anak yang baik. Aku selalu nurut sama papa. Wah, luar biasa ya. Tapi Lause percaya minimal mungkin kita pernah dimarahin sama papa. Wah, waktu kita dimarahin kira-kira kita ngerasa gimana ya? Ih, papa jahat. Aku gak suka sama papa. Apakah seperti itu adik-adik? Ya kadang-kadang bisa seperti itu, tapi tahukah adik-adik, kalau waktu papa misalnya tegur kita, ya misalnya kita nyebrang jalan, gak mau dipegang. Aku bisa papa, aku bisa nyebrang sendiri. Terus papa, hei stop, nanti kamu ketabrak. Wah kamu mungkin rasa, ngapain sih papa, aku kan udah bisa gitu ya. Tapi waktu papa tegur kita, papa bukan bermaksud untuk jahat sama kita. Tapi papa ingin melindungi kita dari bahaya. Atau mungkin banyak lagi contoh-contoh lain yang Lause tidak bisa sebutkan. Ya, nah hal yang kedua yang Amsal ini katakan juga adalah dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah di sini kata yang digunakan adalah Taurat, yaitu ajaran seorang ibu kepada anaknya, yaitu ajaran yang lembut, penuh kehangatan dan kasih sayang. Ajaran ini berfungsi sebagai dorongan yang sangat bermanfaat. Nah adik-adik, kalau kita ya terakhir ini khususnya deh 1 tahun lebih ya kita belajar online bukan? Aduh Lause, aku capek, aku pusing, harus belajar online. Wah tahukah adik-adik, mama-mama juga ikut pusing. Ya Lause mau kasih lihat video nih ya, mama yang jadi guru bikin stres. Nah, silakan lihat videonya. Rizky disuruh sama Miss belajar di rumah. Ingat? Hah? Oke, kita belajar membaca. MA. Mau minta minum. Dede minum mau cepat. Cepat mau kena. Ini Dede dong. Ini cepat. Cepat Maki ya. Membaca lagi. Oke? Tangan kanan mana? Membaca nak. MA. Mau kami tahu. Astagfirullah, kodong. Cepat mau kau. Dede, kau tidak mau joko lagi banyak mentong alasanmu. Cepat kau. MA. Mau minta rambutan. Rambutan apa sih kau don Rifki? Weh.
Baca baik-baik, nah. Baca, lihat di sini mata lu. Di sini mata lu, di depan sini. Baca ini. MA. MA. Astagfirullah. Nggak pernah aku belajar di sekolah anu. Baca baik-baik. Baik tangan lu. MA. MA. Bacanya. Papa. Ide kodo ya Allah. Mama kodo mama. Ini ma. Ma. Ini ma. 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 Mama. Ulangi nah. Ulangi nah. Biasa kau nak pukul gurumu di sekolah? Hah? Tidak pernah. Barusan lo dapat ini guru baru. Cepat kok. Sini. Tolong pusing tuh. Bisa kok tidak mau? Nah, jumpa lagi salah-salah nah. Barusan tong ini tape. Nah, baca baik-baik. MA. Ma. Ingat kita di kepala tak. Ma. MA. Bacanya. Papa. Udah Mbak, mari guru nun. Mari ke sekolah ini. Ayo pergi. Adik-adik, itu salah satu contoh yang dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sejak belajar online ya, Lause juga banyak dengar curhatan mami-mami. Aduh, Miss, aku pusing. Aku harus ngajarin anakku, aku harus masak, aku harus gini. Aduh, jangankan mau ngerjain semua itu. Rasanya ya kepalaku mau pecah. Wah, belum lagi anak-anak. Aduh, Lause atau Miss, mami aku sekarang galaknya luar biasa. Dulu gak pernah, cuma nganterin les udah selesai. Ya tinggal jemput, kasih aku makan. Sekarang, waduh, mami aku gak betah di rumah. Karena mami aku selalu ngomel-ngomel. Wah, adik-adik, Lause ngerti banget ya. Gak enak rasanya di dalam situasi seperti ini. Hubungan mama sama anak-anak jadi kacau balau. Ya dulu mungkin mamanya kalau ngomong, adik tolong bersihkan bekas makanmu. Wah ngomongnya masih manis. Sekarang, adik cepat taruh piringnya. Gitu ya. Aduh kayaknya kok mamaku yang dulu lembut, penuh kasih sayang, kayaknya berubah menjadi mama yang galak. Wah adik-adik itu juga Lause alami loh sama murid-murid les Lause. Ya, beberapa hari lalu murid les Lause itu datang sekitar jam 4. Ya, dia datang udah capek ya. Udah capek terus Lause ajarin dia matematika. Ya, terus Lause bilang, ini loh 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang, lupa. Aduh, Lause sampai udah kesel ya. Aduh, kamu ini udah kelas 3 loh. 1 ditambah 1 kok lupa. Wah kesel ya, Lause pun ikut merasa marah. Terus dia bilang gini, Miss kan learning is fun, kita harus sambil fun dong. Gak bisa, fun is fun, tapi ini PR harus selesai. Ya, nah waktu itu dia langsung komentar lagi, ih Miss Lucy galak. Wah Lause juga agak jengkel ya hari itu, tapi ya sudah, pokoknya kita harus selesai. Nah pas malamnya Lause lagi ingetin lagi ya persiapan firman Tuhan ini. Tadi firman Tuhan mengatakan harus mengajar dengan kasih sayang. Dengan lemah lembut. Ternyata gak mudah loh. Adik-adik, Lause ngerti sekali mami-mami itu udah capek. Harus kerja, harus ngurus rumah, harus ngajar. Tiba-tiba mami-mami semua jadi guru. Pasti rasa susah hati. Dan anak-anak pun merasa susah hati. Nah tetapi hari ini firman Tuhan mengajak setiap kita. Buat mama-mama dan juga buat setiap adik-adik. Yaitu untuk apa? Tetap mendengar nasihat dan ajaran dari orang tua. Nah tadi ya di video yang si Lala itu. Ya si Lala disuruh mamanya apa? Jangan makan es krim ya. Nanti kamu radang tenggorokan. Terus dia pikir mama gak ada, aku ngumpet-ngumpet makan es krim. Ya, nah malam hari dia apa? Nangis. Aduh mama, papa, radang tenggorokanku kambuh. Nah akhirnya papanya, mamanya sibuk kasih obat. Ya, nah waktu dia dikasih tahu mamanya gak boleh makan es krim. Mama cerewet, biarin aja lah, kan aku ini yang mau makan gitu ya. Nah, si Lala tidak mau mendengarkan. Akibatnya dia yang sakit. Adik-adik,
kadang-kadang kita juga nggak mau tuh dengerin ya. Setiap hari, apalagi sekarang ya, kita di rumah terus. Mama suka marah-marah, mungkin papa juga ikut marah-marah gitu ya. Waktu Lause cari-cari, wah banyak sekali video-video yang curhatan mama-mama, curhatan anak-anak juga. Nah, waktu dalam kondisi seperti itu, apakah mudah buat anak-anak taat mendengar nasihat mama? Tidak mudah. Kenapa? Karena mama udah kesel, kita juga jadi kesel. Yang ada apa? Kita makin melawan. Ya, ada satu mami ya cerita sama Lause. Aduh Miss, aku pusing deh sejak corona ini ya. Kayaknya aku lihat anak-anakku makin kagak disiplin. Ya, makin susah diatur. Aduh, kayaknya aku pengen kabur dari rumah. Wah, adik-adik, itu perasaan mami-mami ya di saat mereka menangani anak-anak, tidak mau mendengar. Nah, apa yang Tuhan mau setiap kita hari ini belajar sama-sama. Lause tahu tidak mudah loh ada di dalam situasi seperti ini. Lause sendiri mengalami kesulitan. Dan Lause yakin mami-mami juga mengalami kesulitan untuk anak-anaknya mendengar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini Lause percaya menolong kita. Mengingatkan kita untuk tetap melakukan firman Tuhan. Gimana caranya? Tentu kita membutuhkan kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, tidak bisa tidak. Ya karena apa? Waktu kita tidak taat. Waktu kita mungkin sebagai mama marah. Kita sedang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amsal 1 ayat 8 mengajak para orang tua, papa dan mama untuk tetap mengerjakan firman Tuhan. Mendidik, mengajar anak-anak dengan penuh kasih. Nah apa sih? Kenapa sih kita harus mengajar anak-anak atau mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan? Nah di ayat yang ke-9 dia mengatakan ya, di ayat yang ke-9 di sana tadi dikatakan bahwa sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah adik-adik, kalau adik-adik perhatikan ya, biasanya kalau ada tamu negara, entah itu presiden atau raja atau apapun ya, orang yang penting datang ke sebuah negara, biasanya mereka akan mendapatkan kalungan bunga. Ya, memang sih tidak semua ya, kadang-kadang ada yang berupa karangan bunga, bunga tangan ya, hand bouquet gitu. Tapi kalau biasanya kita lihat orang-orang yang dikalungkan bunga. Ya, waktu Lause siapin, Lause kayak di Hawaii ya, pakai bunga-bunga gitu ya. Waktu Lause, sayang ya Lause nggak pakai baju apa tuh yang rumbe-rumbe gitu ya. Kalau nggak, wah Lause bisa kayak orang Hawaii bener. Nah, tapi adik-adik, waktu Amsal mengatakan kita menyimpan ya, mendengar firman Tuhan seperti menaruh karangan bunga, kalungan bunga. Ya, kalau orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihargai, mereka mendapat kalung bunga ini sebagai tanda penghormatan. Dan juga ada dikatakan disejajarkan dengan mahkota bunga. Memang di dalam ayat ini tidak dijelaskan seperti apa sih karangan bunga atau mahkota bunga itu. Tetapi Amsal 1 ayat 9 mau menegaskan kepada kita pentingnya anak-anak untuk taat kepada orang tua, kepada papa dan kepada mama. Kenapa sih? Nah, dikatakan bahwa kalau kita taat, mendengarkan, melakukan apa yang papa mama nasihatkan, maka dikatakan kehidupan kita akan terhormat. Kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Wah, Lause percaya ya, setiap kita mau dong hidupnya penuh sukacita. Mau dong hidupnya diberkati Tuhan. Mau dong hidupnya terhormat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan tadi katakan apa? Kita harus mendengarkan dan taat kepada nasihat papa mama. Nah, adik-adik, lalu kalau gitu, apa dong yang kita mau pelajari sebagai penutup dari bagian ini? Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa di sini ada 2 tugas yang sejajar.
pertama yaitu tugas siapa? Tugas orang tua. Ya, di sini tugas orang tua adalah untuk mendidik anaknya. Didikan yang dilakukan kepada anak haruslah sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tugas yang pertama firman Tuhan katakan adalah tugas orang tua untuk mendidik dan mengajar. Ya, apakah berhenti sampai anaknya lulus sekolah? Tidak. Ya, tetapi pendidikan itu atau pengajaran itu harus berlangsung seumur hidup. Ya, ambil contoh adik-adik. Beberapa hari lalu Mama Lause Lucia udah tua kan ya, umur hampir 88 tahun. Nah, kita mau bikin bubur kacang ijo ya. Terus dia cuci gitu ya. Dia sambil kasih tahu Lause, kalau cuci kacang ijo tuh ya harus benar-benar bersih gitu ya. Terus Lause bilang, "Iya, oke." Gitu. Nah, itu hal yang sederhana loh adik-adik. Tetapi itu menjadi pelajaran yang Lause ingat. Yang harus Lause ingat sepanjang kalau Lause mau bikin kacang ijo. Ya. Halnya kecil loh, tapi itu juga menunjukkan kalau Lause mau tetap belajar dari hal sederhana. Nah, adik-adik pun Lause rasa punya banyak nasihat dari papa mama. Ya, Lause nggak usah sebutin satu-satu, ya bisa-bisa nggak selesai-selesai kita ya. Tapi setiap hal yang mama katakan atau papa katakan, Lause percaya loh, mereka nggak ada maksud jahat. Mereka nggak ada ya, sengaja biar anaknya susah. Nggak ada. Ya, Lause percaya mama dan papa waktu mendidik kita. Mungkin papa pun harus sedikit pukul kita. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka mau yang terbaik buat kita. Nah, yang kedua, dari Amsal 1 ayat 8 dan 9 ini juga menekankan tugas anak. Apa sih tugas kita sebagai anak-anak? Yaitu untuk mendengarkan didikan. Ya, untuk kita menganggap didikan itu sebagai hal yang berguna. Ya, seperti mahkota bunga, seperti kalung bunga yang melekat di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa taruhlah firman Tuhan di dalam hati kita. Supaya waktu kita ingin melakukan yang salah, firman Tuhan itu mengingatkan kita. Nasihat apa yang mama katakan, papa katakan, itu selalu kita ingat di dalam hati kita. Sehingga waktu kita mulai mau nakal, mulai kita mau tidak taat, firman Tuhan mengingatkan kita. Nah, adik-adik, di hari yang khusus ini, ya mungkin kita berpikir, mami aku atau mama aku kok Lause nggak sebaik maminya si Brian, nggak sebaik maminya si Pita. Ya, mungkin kita mulai rasa membanding-bandingkan mama kita dengan mama yang lain. Tetapi adik-adik, satu hal, ya, bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Mama Lause, mamanya adik-adik, dan mamanya yang siapapun teman-teman kita, semua adalah tidak sempurna. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak mama-mama, mengajak anak-anak dan mengajak Lause juga untuk terus bertumbuh. Untuk terus mau mengucap syukur buat mama yang Tuhan sudah berikan pada kita. Lause akan menutup dengan sebuah video, ya, nilai mama di mata anak. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这，就在这。我说那怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分，我打8分，7分吧，8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩儿。我放学回家就是要妈妈抱。
我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我会幻想妈妈的，拍死。10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分，打10分，我打1万分。突然觉得好惭愧啊！喂，你给妈妈打10分。妈，我亲亲你吧。哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇！爱不爱妈妈？爱吗？Ya, seringkali kita merasa ya, mama-mama mungkin punya tuntutan yang banyak buat anak-anak yang anak-anak tidak penuhi. Tetapi video tadi sangat indah ya. Mereka tetap menganggap mama mereka adalah mama yang terbaik. Dan langsung percaya bahwa hari ini anak-anak juga mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menghadirkan mama-mama yang terbaik buat hidup kita. Mari kita ambil waktu, Lause akan mengizinkan adik-adik berdoa di dalam hati. Berdoa untuk papa mama yang sudah membesarkan dan merawat sampai hari ini. Dan juga untuk papa mama yang mendampingi, berdoa buat anak-anak. Supaya mereka terus mendengar firman Tuhan. Taat dan menyimpan firman Tuhan seperti mahkota di kepala dan kalung yang lekat di dalam hati mereka. Silakan ambil waktu untuk berdoa. Dan nanti Lause akan menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Secara khusus kami berdoa buat papa mama yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan, kesibukan sehari-hari yang mereka harus pikul khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan tolong lindungi dan jagai papa mama. Dan kami juga berdoa buat setiap kami anak-anak. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar taat. Belajar mendengar nasihat. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan hari ini. Sehingga kami bersama-sama boleh bertumbuh dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami dan melakukannya. Berkati sekolah minggu GKBJ, berkati Lause-Lause yang juga setia mengajar kami. Berkati pekerjaan, kehidupan, dan pelayanan mereka. Biarlah Tuhan kami boleh sekali lagi mengucap syukur kepadamu dan memanjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat hari Mama buat semua mama, anak sekolah minggu GKBJ dan juga seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. And maybe I'll never see how you break.
Happy Mother's Day, I love you, Mom. Mami, aku sayang padamu. Tuhanku, aku berdoa padamu. Berkati mamiku selamanya. Happy Mother's Day, Mami, I love you. My mommy is my chef, my dentist, my teacher, my everything. You're so awesome, Mommy. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. God bless you. Kami mengucapkan Hari Mama. Happy Mother's Day, Mama. Kami bersama-sama mengucapkan selamat Hari Mama buat semua mama yang ada di GKBJ Cengkareng. Tuhan berkati kalian, menjadikan kalian ibu yang bijak dan menjadi berkat bagi keluarga. Happy Mother's Day. Semoga setiap mama bisa menjaga anak-anak mereka selalu dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Semoga mama sehat selalu dan bisa menjaga kita. Oke, sama-sama. Happy Mother's Day. Adik-adik, bagaimana cerita dari Love Solusi tadi? Saya berharap kita semua bukan hanya menjadi pendengar cerita tersebut, tapi juga kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama ibadah kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga bersyukur kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan cerita ini tidak kami dengar secara sia-sia, tapi boleh kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga sepanjang minggu ini mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mama kami. Tuhan Yesus berkati mama-mama kami. Tuhan sertai mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dan Tuhan terus berikan sukacita dan damai sejahtera untuk mama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, anak-anak jangan lupa ucapkan selamat Hari Mama sekali lagi untuk mama kalian semua. Oke, ibadah sekolah minggu kita selesai. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.